Sekarang saya mau tanyakan, kalau saya tanya pada ibu sekarang, mau nggak kira-kira ibu di dunia nggak pernah lihat Nabi, nggak pernah hidup bersama Nabi, tapi ketika di akhirat bisa berdampingan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mau nggak? Maka turunlah ayat ini untuk memberikan gambaran itu. Karena ibu perempuan, maka kita langsung ambil topik yang terkait dengan perempuan. Bu, Khuwailid itu, beliau termasuk orang paling kaya di area Mekah pada saat itu. Saya ulangi, termasuk orang paling kaya. Kedua, sangat dihormati karena sikapnya yang baik dan dermawan. Pelan-pelan ya Bu ya. Kaya, dihormati, dermawan. Dan yang ketiga, ini yang tidak mudah. Beliau termasuk yang menjaga diri dari tradisi-tradisi jahiliyah yang menyimpang. Jadi kalau ibu, maaf, menginginkan anak seperti Sayyidah Khadijah dididik, jadilah ibu yang terhormat. Jaga diri sebelum membentuk anak tuh, jaga diri orang tuanya dulu. Jadi kalau ingin anaknya saleh, orang tuanya saleh dulu. Kalau ingin anak salehah, ibunya berusaha salehah dulu. Tapi ibu jangan bandingkan dengan orang lain. Saya kan bukan ustadzah, ustadz. Menjadi salehah itu tidak harus jadi ustadzah. Salehah itu sifat, bukan profesi. Silahkan ibu jadi perawat. Ada yang mungkin berdagang. Ada yang mungkin di rumah jadi ibu rumah tangga, silahkan. Tapi kalau ingin anaknya menjadi anak yang terbaik, disiapkan seperti ibunda-ibunda kita terdahulu, maka bentuk dulu diri pribadi menjadi baik. Nanti kita akan lihat. Di antaranya apa yang dilakukan? Keluarga Khuwailid ini, tadi saya katakan, termasuk keluarga terhormat, terpandang, dia punya harta yang kaya, tapi sisi yang lain juga, ini yang paling penting, paling pokok, menjaga diri dari tradisi-tradisi yang menyimpang. Apa di antara tradisi yang menyimpang itu? Setiap ada lahir bayi perempuan, tradisi jahiliyah menganggapnya sebagai aib. Maka langsung kubur hidup-hidup. Dan sedikit sekali ada kesempatan perempuan bisa tumbuh berkembang. Khuwailid ketika mengetahui istrinya mengandung dan melahirkan pada tahun 555 Masehi. Gampang cara mengingatnya, 555. Tahun 555 Masehi atau 68 tahun sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Yathrib. 68 tahun sebelum hijrah. Maka lahirlah seorang bayi kecil, mungil, bersih, cantik, punya aura yang baik, diberi nama dengan Khadijah. Dan beliau melawan adat. Kalau keyakinan orang-orang jahiliyah saat itu, lahir perempuan, ini aib nih. Aib. Maka apa yang dilakukan? Kubur langsung. Gak ada harapan. Sudah lahir gak punya warisan. Di strata kehidupan sosial masyarakat Arab terkucil. Terus mohon maaf ya Bu ya, mohon maaf sekali. Gak ada nilainya. Di jahiliyah itu kalau lihat perempuan pengen digauli, digauli. Gak ada nilainya. Nah, datang Islam tuh mengangkat itu semua. Tapi mukaddimahnya indah. Mukaddimahnya indah. Keluarga Khuwailid melawan adat itu, malah berbalik menyambut gembira dengan bayi yang lahir ini dan menunjukkan kesan kepada masyarakat Arab pada masa itu bahwa perempuan pun mulia. Ini yang saya katakan tadi, beliau menelusuri jalurnya Sayyidah Hannah ketika mendapatkan bayinya lahir perempuan. Ibu buka Quran surah ketiga ayat 36. Nanti saya tunjukkan nasab ilmunya sampai ke Maryam, sampai ke Hannah. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ. Ada? وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Quran surah 3 ayat 36. Hannah dengan Imran itu mengharapkan bayi yang lahir yang dikandung Hannah itu laki-laki. Karena ada berita ramalan dari kitab sebelumnya bahwa di masa itu saat Hannah sedang mengandung itu akan lahir seorang nabi. Maka semua menduga itu pasti yang dikandung tuh nabi itu yang dimaksud. Karena nggak ada perempuan paling salihah pada masa itu kecuali Hannah.
Sebelum kelahiran, Imrannya meninggal. Imran meninggal. Jadi Maryam itu nggak lihat bapaknya. Nggak lihat bapaknya. Jadi Imran meninggal, tersisa nanti saudaranya. Ya. Jadi nanti saudaranya Imran itu namanya Zakaria. Hannah punya saudari namanya Elizabeth. Dalam bahasa Latinnya Elizabeth. Elizabeth menikah dengan Zakaria nanti alaihissalam. Yang menarik adalah ketika dikandung mau lahiran, semua berebut nanti kalau lahir pengen merawat karena yang lahir akan nabi. Ternyata Allah berkehendak lain. Yang lahir ibunya nabi yang akan diprediksi hadir itu. Maka yang lahir perempuan. Maka begitu lahir, Hannah kemudian mengadu kepada Allah, ya Allah, perempuan, bukan laki-laki. Turunlah kemudian berita dari Allah dan diviralkan di era Nabi Muhammad SAW untuk menghormati Maryam dan ibundanya. Perhatikan, begitu Islam menghormati Maryam dan menempatkan satu surah dalam Al-Quran dengan namanya surah 19. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha. Ketika lahir kata Hannah, ya Allah, yang lahirnya perempuan. Apa jawab Allah? Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Hei Hannah, aku lebih tahu keistimewaan bayi ini, perempuan ini, dibandingkan dengan apa yang kamu harapkan. Dan ada keistimewaan di perempuan yang tidak sama dengan laki-laki. Karena itu Bu, fitrah kelahiran itu prerogatifnya Allah. Kadang-kadang pengen laki-laki, lahir perempuan. Pengen perempuan, lahir laki-laki. USG-nya sampai 9 bulan perempuan, begitu lahir laki-laki. Apa terjadi begitu? Dan menariknya begini, pengen cepat jadi lambat. Pengen tunda dulu, hamil lagi. Itu menarik karena Allah mengatur itu, dan diantara hikmahnya nanti ternyata setiap anak yang lahir itu Allah tetapkan untuk menyempurnakan kemuliaan di rumah tangga dan melengkapi sifat-sifat yang kurang di ayah ibunya. Nanti dengan adanya anak itu akan menutupi kekurangan di orang tua. Makanya lahir apapun jenisnya terima, sayangi itu. Nah, Khuwailid itu mempelajari itu karena keluarga Khuwailid ini, keluarga besarnya termasuk yang mengikuti konsisten ya garis-garis Hanifiyah, yaitu ajaran yang diwariskan sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Di antara sepupunya nanti anak pamannya Khadijah itu ada yang bernama Waraqah bin Naufal. Naufal itu saudaranya Khuwailid. Nanti Waraqah bin Naufal ini termasuk di antara yang menjadikan sisa hidupnya hanya untuk menekuni ajaran Nabi Isa. Makanya beliau rajin menulis, termasuk menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Ditulis Waraqah bin Naufal ini. Dan beliau tahu akan datang seorang Nabi. Makanya ditunggu betul. Jadi keluarga ini termasuk keluarga yang telah mempelajari ajaran-ajaran Nabi Isa sampai ke atasnya, dan memang mereka termasuk yang mengetahui dan menunggu akan datangnya Nabi SAW. Yang paling tahu itu semua Waraqah yang fokus di bidangnya. Itu sepupunya Khadijah. Yang nanti saat dewasa akan dijodohkan, akan dinikahkan dengan Waraqah, tapi tidak terjadi. Menikah dengan yang lain atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti Hannah ibundanya Maryam diminta oleh Allah memuliakan Maryam dan merawatnya, begitu pula Khuwailid mempraktekkan itu ketika datang yang lahir seorang bayi perempuan. Beliau katakan tidak seperti orang-orang pada masanya, kubur, tanam, bunuh, tidak. Tapi beliau nikmati, beliau puji Allah yang telah memberikan kemuliaan seorang anak perempuan. Beliau kemudian berikan perhatian yang dalam sampai diberikan nama yang paling mulia, yang bahkan tidak banyak didapati pada masanya. Diberilah nama anak kecil ini dengan nama Khadijah. Seperti Hannah memberikan nama kepada anaknya dengan apa? Maryam. Khadijah terhormat, terjaga, termulia. Khadijah. Maka Khadijah kecil tumbuh dalam didikan ayah dan ibunya dengan suasana yang tadi saya sampaikan. Maka dididiklah anak ini sampai mewarisi semua sifat-sifat ayah ibunya. Terhormat, satu-satunya perempuan di kalangan Quraisy itu dan kalangan masyarakat Arab yang terjaga dari perilaku-perilaku perempuan jahiliyah.
Saya beri contoh satunya Bu, salah satunya. Perempuan jahiliyah itu diantara cirinya satu, sering dandan untuk menarik perhatian pria-pria. Awas. Jadi kalau ada ibu-ibu yang ikut pengajian dandan hanya ingin dilihat yang bukan mahramnya, maka itu sama dengan apa? Ikut kebiasaan jahiliyah. Maka di antara mereka ada yang pakai gelang khusus, beberapa gelang ditaruh di kaki. Jadi kalau jalan kijing supaya terdengar bahwa ada perempuan yang ingin ditarik perhatiannya. Jahiliyah. Kalau jalan pakaian terbuka. Makanya nanti Islam datang membawa pertama kerudung kemudian jilbab. Tadinya terbuka. Jadi jilbab itu bukan budaya Arab, karena di Arab tadinya terbuka, bukan tertutup. Ingin terbuka, ingin terlihat, ingin tampil. Sayyidah Khadijah tidak. Perempuan-perempuan pada umumnya mudah menerima pria. Bahkan nanti ada 4 jenis pernikahan. Ya, di dalam masyarakat Arab itu, salah satu jenisnya perempuan itu melakukan poliandri. Poliandri itu maksudnya apa? Banyak suaminya, nggak hanya satu. Ada kasus satu perempuan itu bisa kemudian digauli oleh 8 laki-laki. Ibu, 8 laki-laki. Nanti begitu melahirkan, diundang semua itu. Yang 8. Dilihat, ini paling mirip siapa? Maka disitulah diikutkan nasabnya. Sedangkan kadang anak itu suka beda-beda kan? Ya, dari awal kelihatan kayak kakeknya kan? Usia 3 bulan, telinganya kayak ibunya, ya. Usia 7 bulan, tuh kan, matanya mirip aku, ya. Usia 10 bulan, kenapa dagunya mirip tetangga? Misalnya, nah ini repot. Rupanya ibunya sering nengokin sepeda tetangga, gitu kan. Lihatin, 8 ini begitu. Khadijah tidak. Jadi semua praktis kegiatan-kegiatan perempuan jahiliyah pada masa itu yang sifatnya kurang bagus tidak pernah diikutin. Tapi yang diikuti apa? Satu, selalu penasaran dengan nilai peningkatan spiritual, punya jadwal tawaf khusus. Beliau ini karena menjaga dirinya dan menempatkan dirinya terhormat karena Allah, maka Allah pun menjadikan perempuan-perempuan semuanya memandang beliau sebagai terhormat. Tidak ada satupun wanita yang berani meninggikan suaranya di hadapan Sayyidah Khadijah, saking terhormatnya. Semua kalau sedang kumpul dengan Sayyidah Khadijah diam, nggak ada yang bisik-bisik membicarakannya, saking terhormatnya. Dan orangnya baik Bu, suka berbagi, terus bersedekah kepada teman-temannya, kalau kekurangan dibantu, ya, keluarganya ditopang. Dan ini nanti akan diteruskan oleh Nabi. Ketika Sayyidah Khadijah meninggal, kalau Nabi menyembelih hewan apapun, itu sebagiannya diperintahkan oleh Nabi, sedekahkan kepada teman-temannya Khadijah. Saking tahunya Nabi kebiasaan baik istrinya. Satu ya. Apa hikmahnya untuk para ibu? Pertama, kalau ibu ingin meneladani Sayyidah Khadijah dan menyiapkan diri dekat dengan Allah, mulai hari ini ibu koreksi di rumah dan di luar rumah, apa saja hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah dan Rasulnya jauhkan. Contoh, ibu suka lihat apa di TV? Drakor, drama Korea, BTS, macam-macam dan sebagainya. Udah, simpan, jauhi, ganti sekarang. Channelnya ganti dengan channel Mekah 1, Quran, Ka'bah, lihat aja. Ya, doakan, harapkan ingin seperti Sayyidah Khadijah. Yang kedua, jaga diri dari kebiasaan yang tidak penting. Pertemuan-pertemuan yang tidak penting, ganti judulnya di pengajian. Halo? Sosialita yang kumpul-kumpul. Para ibu-ibu yang senang kumpul, enggak dilarang kumpul. Karena istri Nabi pun senang ngumpul-ngumpul. Cuman apa yang dilakukan? Ganti judulnya. Pelajari diskusi tentang Sayyidah Khadijah. Cara meningkatkan iman, ngaji bersama. Silahkan. Setelah itu saling sedekah, boleh. Saling perhatikan. Ketemu teman, siapa yang akan kita bantu di hari ini ya? Kita mau donasi kemana sekarang ya? Bakti sosial kemana ya? Itu Bu, ganti jadi begitu Bu. Bikin statusnya jangan aneh-aneh. Karena ciptakan lingkungan yang kondusif. Sehari 1 ayat, mendekat kepada Allah.
Jadikan diri terhormat, maka ketika seorang menata dirinya terhormat, Allah akan menjadikan orang-orang di sekitarnya menghormatinya. Bu, ustadz pun kalau tidak menjaga dirinya terhormat di hadapan Allah, jadi bahan mainan juga, Bu. Coba lihat sekarang tuh yang diustadkan banyak sekali di media sosial dan sebagainya. Apakah setiap ustadz itu mendapat penghormatan? Belum tentu. Ada yang disebut ustadz tapi yang didapatkan caci maki dalam kehidupannya. Ada. Kenapa? Karena diantaranya tidak menempatkan dirinya terhormat di hadapan Allah. Jadi kehormatan itu tidak harus menjadi ustadz dan ustadzah. Ibu jaga diri dengan terhormat, Allah memerintahkan pada makhluknya, hormati dia. Silahkan ibu kalau nggak percaya. Ibu datangnya ke pengajian, datangnya kepada ahli Quran, kegiatannya positif, ikut sama-sama berjamaah, ikut sama-sama misalnya bakti sosial, ikut tergerak misalnya memberikan support pada kebaikan. Demi Allah, Bu, ketika ibu bertemu dengan teman manapun, mereka akan menjaga lisan dan dirinya di hadapan ibu. Gak akan berkata yang macam-macam, gak akan merendahkan ibu. Bahkan teman yang sebelumnya sering bercanda, sekarang menahan diri. Menahan diri. Awalnya begitu. Atau solihahnya ayo nama. Awalnya. Besok-besok hormat. Itulah Sayyidah Khadijah. Maka itu yang menjadikan semua orang-orang masyarakat pada masa itu segan pada beliau. Saat yang bersamaan hanya orang-orang terhormat yang mau merebut cintanya Khadijah. Ini yang dimaksudkan di surah An-Nur. Jadi kalau seorang perempuan, mungkin di sini ada yang belum menikah, atau ada juga yang sudah anaknya mungkin disiapkan oleh ibunya mencari pasangan, gampang, Bu. Siapkan anak Anda secara terhormat, nanti Allah yang kirimkan yang terhormat juga. Nggak mungkin yang biasa-biasa pengen datang. Ibu tempatkan anaknya dengan baik, didik dengan baik, jadikan ahli Quran, hafalan 30 juz, sekolahnya yang bagus. Nggak akan mungkin pria biasa datang ke rumah ibu. Pasti yang datang itu akan dicarikan oleh Allah yang sesuai. At-tayyibatu lit-tayyibin. Perempuan-perempuan terbaik akan dikirimkan orang baik juga, kata Allah. Akan kelihatan. Nanti datang 3 orang. Sekarang kan sedang ngetren lamaran pakai Quran. Sekarang jamaah-jamaah saya yang bapak-bapak, saya katakan, Pak, kalau nerima calon mertua, calon menantu, tanya dulu hafal berapa juz. Datanglah seorang anak. Siapa namanya? Anas, Pak. Dah baca surat Anas. Dah kamu tajwidnya lumayan. Datang yang kedua, kamu siapa, Dek? Saya Torik, Pak. Baca Torik. Ya kamu agak panjang sedikit lumayan. Datang yang ketiga, dia nggak tahu tuh peristiwa itu. Terus begitu mau masuk, dengar dari 2 tadi, udah gemeteran dia tuh. Kalau adik siapa? Saya Yusuf, Pak. Cuman panggilan sehari-hari kulhu katanya. Maka orang-orang berebut ingin melamar dan tidak ada yang datang kecuali ini, yang kaya, yang terhormat, yang baik dan sebagainya. Tadinya hampir terjadi pernikahan dengan Warakah. Tapi Allah memalingkan kepada 2 laki-laki lain yang ternyata disiapkan 2 laki-laki ini untuk mensupport Khadijah, membantu Sayyidah Khadijah agar nanti siap secara sempurna mendampingi Nabi Muhammad SAW. Jadi, Bu, ternyata lahirnya Sayyidah Khadijah, dari awal lahirnya ini, itu Allah sudah siapkan untuk mendapatkan pasangan yang paling tepat untuk beliau. Maka dari kecil tadi saya katakan, 1 kebiasaannya cuma tawaf, menjaga diri. Yang kedua kebiasaannya, Sayyidah Khadijah ini menelusuri informasi-informasi penting, terutama yang datang lewat sepupunya Warakah. Apa yang didapatkan informasi itu? Ternyata jauh sebelum datangnya Nabi, diutusnya Nabi sebagai Nabi Muhammad SAW, beliau sudah mendapatkan informasi itu, dan sudah sejak saat mendengar informasi itu, beliau sudah menyiapkan dirinya untuk mengabdi kepada calon Nabi itu. Nanti di akhir ada salah satu zikir yang dibiasakan, yang tersambung kepada Sayyidah Khadijah. Mudah-mudahan nanti bisa kita dapatkan itu setelah selesai semua kajian ini. Maka ini sering, udah tahu ini informasinya.
Akan ada seorang nabi, masanya sekian, cirinya begini, ya. Kemudian yang didapatkan begini, karakternya seperti ini. Maka dalam perjalanan hidupnya belum dapat itu. Sementara usia sudah semakin naik. Maka diisilah usia itu dengan meneruskan usaha bapaknya. Sampai bapaknya meninggal, diwarisi usaha itu untuk mendapatkan warisan dari bisnisnya. Ibu, kalau ibu lihat dari tempat Nabi itu dilahirkan, kemudian ke Jabal Qubais nyambung ke Bukit Sofa, ada bukit lagi sampai ke Marwah. Itulah tempat bisnisnya Sayyidah Khadijah, saking kayanya itu. Menikah dengan seorang laki-laki pertama, namanya Abu Halah. Ini orang kaya juga, pebisnis, orang kaya, orang baik, orang terhormat. Ini suami pertamanya Sayyidah Khadijah, namanya Abu Halah. Dan dari beliau Allah menetapkan lahir dua orang anak, dua-duanya laki-laki. Anak pertama namanya Hindun, keduanya Halah. Dua-duanya laki-laki. Jadi tidak semua Hindun itu perempuan. Dan tidak semua Hindun namanya apa? Perempuan. Perhatikan Bu, cara Allah memuliakan dan menyiapkan Sayyidah Khadijah. Abu Halah meninggal dunia karena ini pebisnis, pengusaha, kaya juga, maka harta kekayaannya nggak ada yang lain tuh, diwarisnya ke Sayyidah Khadijah, tambah lagi kayanya. Maka menikah dengan laki-laki yang kedua namanya Atiq. Pelan-pelan dari beliau lahir seorang anak perempuan, diberi nama sama dengan kakak ke atasnya, yaitu Hindun. Jadi beliau punya dua, nama Hindun, satu laki-laki, yang keduanya perempuan. Jadi tiga anak diwarisi, satu Hindun yang laki-laki, Halah, kemudian laki-laki juga, yang ketiganya perempuan diberi nama dengan Hindun juga. Qadar Allah, meninggal juga. Ini meninggal, gak lama meninggal lagi yang kedua ini. Harta ini diwarisi lagi kepada Sayyidah Khadijah, jadi meningkat lagi kekayaannya. Tapi ibu jangan salah ya, jangan salah. Ini bukan tipikal perempuan yang mencari pasangan itu karena harta, bukan. Allah yang ngirimkannya. Jadi jangan ibu simpulkan misalnya, tanda pertama, cari calon mantu yang kekayaannya luar biasa. Gak begitu, nanti ada hadis Nabi memberikan gambaran dan keempat-empatnya ada di Sayyidah Khadijah. Keempat-empatnya. Apa hikmahnya? Ternyata hikmahnya nanti kita akan dapatkan semua harta kekayaan yang terkumpul dari pernikahan sebelumnya ini Allah siapkan untuk mensupport dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang membutuhkan dukungan dana dan ekonomi yang kuat. Maka modal dari suami pertama, suami kedua diakumulasikan untuk mengembangkan bisnisnya dengan lebih kuat. Maka ditemukanlah kerajaan bisnis yang besar tidak ada di masyarakat Quraisy pada umumnya, kecuali hampir semuanya mengambil modal dagangan dari Sayyidah Khadijah. Jadi Bu, walaupun perempuan, beliau bisnis, dagang, ada bakatnya. Maka boleh jadi di antara ibu ada yang bakat dagang tuh, bakat bisnis, bikin produk dan sebagainya. Silakan kembangkan sampai sukses. Cuma nanti setelah menikah ada suami, ada fikihnya. Ada fikihnya, nggak dilarang bisnis, silakan. Bahkan itu bisnisnya Sayyidah Khadijah banyak kemudian nanti dikembangkan sampai orang-orang buka cabang, sampai pinjam modal dari situ. Dan banyak laki-laki mengambil modal dari situ. Tapi saat berkembang itu menjelang usia 40-an ada seorang pemuda yang sedang viral. Usianya 25 tahun. Dan tidak saking viralnya, kalau sudah viral kan like, share, and comment, and subscribe. Ya. Jadi banyak yang like. Ya, everybody like him. Semua orang senang. So he was being viral among the people over there. Jadi beliau kemudian jadi viral, di banyak orang, banyak dibincangkan, dan viralnya semua yang baik-baiknya. Like, di-share, dan komen semua. Komennya yang baik-baik, itu ya, kalau ada yang paling jujur, cuman pemuda itu ya. Itu ya, kalau ada orang paling sabar, cuman pemuda itu ya. Itu ya, kalau ada orang yang paling tawadhu, pemuda itu ya. Itu kalau ada orang yang terpercaya, sampai semua orang, rata-rata yang khawatir dengan hartanya, menitipkan hartanya pada pemuda ini. Termasuk Abu Jahal. Abu Jahal itu se-Abu Jahalnya.
Itu hartanya tuh dititipkan ke Nabi Muhammad asalnya. Tumbuh dan viral. Masya Allah, saking viralnya dan dikenal juga ternyata pernah ikut dagang dengan pamannya Abu Thalib. Maka tertariklah Sayyidah Khadijah karena mendengar informasi itu. Maka diutuslah seorang utusan untuk menelisik dan mencari informasi. Siapa gerangan pemuda itu? Maka diutuslah asisten beliau yang remaja namanya Maisarah. Mai, sini katanya. Datang. Coba lihat siapa itu Muhammad. Tugasnya khusus. Hanya untuk mengamati karakternya saja. Untuk mengamati perilakunya saja. Betul nggak? Akhlaknya, karakternya, perilakunya seperti yang disebutkan banyak orang. Maka masuk lewat skema dagang. Karena beliau itu katanya dagang juga. Coba tawari barangkali bisa mengambil modal dari kita, kemudian dia bisa berangkat dagang. Tapi tugas kamu jangan lihat berapa untung ruginya, cuman kamu lihat aja bagaimana kejadian yang berlangsung saat beliau kemudian membawa dagangan kita. Maka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau juga dalam masa muda itu senang berdagang, mencukupi kebutuhan hidup, ya. Tampilan walaupun beliau terhormat, kalangan keluarga besarnya kaya, tapi beliau mandiri sifatnya. Maka diputuskan mengambil bagian dari modal Sayyidah Khadijah itu lewat skema tadi, berangkatlah untuk berdagang. Pulang-pulang, Masya Allah Bu, laporan. Bagaimana kata Sayyidah Khadijah antusias? Gimana hasilnya? Masya Allah. Padahal Sayyidah Khadijah ini nggak pernah sekalipun ingin menelisik keadaan laki-laki sekitarnya. Nih Bu, nggak pernah pengen tahu. Apalagi Abu Jahal. Nggak pernah pengen tahu, nggak pernah nelisik Abu Bakar, nggak pernah pengen tahu Utsman. Tapi begitu pemuda ini viral, bahkan dilihat difasilitasi. Dan sepulangnya dari niaga itu, ditanya asistennya apa yang terjadi. Maka diceritakan semuanya tanpa kecuali. Demi Allah, aku tak pernah melihat seseorang berdagang yang terbaik kecuali yang ini, yang mulia kecuali yang ini. Sepanjang jalan terjadi begini. Tidak pernah ia berdagang berniaga kecuali jujur dalam penyampaiannya. Kalau bagus ia katakan bagus, kalau kurang bermutu ia katakan kurang bermutu, sehingga pelanggan senang semuanya. Hasilnya apa yang beliau niagakan 2 kali bahkan lebih berlipat dari pedagang-pedagang yang lainnya. Yang penting bagi Sayyidah Khadijah bukan itu, bukan untungnya, tapi beliau ingin memastikan apakah ciri yang melekat pada pemuda ini sama dengan informasi yang selama ini beliau pelajari yang menunggu kedatangan seorang Nabi. Itu poinnya, Bu. Itu poinnya. Begitu dipastikan benar, baik, bagus, sesuai kriteria, tapi beliau belum meyakini kan, karena belum tahu. Maka apa yang terjadi? Beliau utus asisten yang perempuannya namanya Nafisah. Nafisah. Ada riwayat mengatakan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat langsung mengatakan menemui pamannya yaitu Hamzah dan atau Abu Thalib. Ya, menemui pamannya Hamzah dan atau Abu Thalib, karena ada yang mengatakan menemui Abu Thalib, ada yang mengatakan menemui Hamzah. Riwayat yang mengatakan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengonfirmasi usia berapa, sekian, belum terpikir untuk menikah. Ini ada riwayat demikian. Belum, saya masih mematangkan diri dulu. Ya, jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kan dari kalangan biasa. Kata Nafisah, bagaimana kalau ada seorang perempuan yang tertarik dengan Anda, orangnya baik dan mampu menanggung semua kebutuhan yang ada? Apa jawab Nabi? Kalau beliau bersedia tidak ada masalah. Maka disampaikanlah Sayyidah Khadijah ingin dipersunting atau dipinang oleh Anda. Maka Nabi menyepakati, maka diaturlah dengan pamannya dan disiapkanlah kemudian mahar 20 ekor unta muda untuk meminang Sayyidah Khadijah. Tapi sebelum peristiwa ini, ada riwayat mengatakan ada seorang bernama dan bergelar sangat populer Abu Jahal berusaha melamar Sayyidah Khadijah, ditolak.
Setelah ditolak itulah Nabi Muhammad justru diminta untuk melamar Sayyidah Khadijah. Inilah yang diduga menjadi dendam berkepanjangan dari Abu Jahal yang tidak mau kemudian mendengar apapun dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sebelumnya kalah gulat. Jadi olahraga gulat dengan Nabi, kalah Abu Jahal. Di kesempatan kedua cintanya pun ditolak. Udah kalah kuat, kalah cinta. Itu yang menjadikan dia dendam kepada Nabi. Maka hati-hati ya. Perbedaan kadang-kadang sifat suka menjadikan seseorang berpotensi menjadi lawan dalam berkehidupan. Ya. Kembali. Maka dilamarlah Sayyidah Khadijah, terjadilah pernikahan dengan selisih usia. Sayyidah Khadijah menurut riwayat yang sampai kepada kita usia 40 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usianya berapa? 25 tahun pada masa itu. Apa fikih yang bisa diambil dari sini? Tidak salah. Maaf ya, tidak salah seorang perempuan pun berupaya mencari suami yang ideal untuknya. Jadi pencarian itu tidak hanya dari laki-laki. Kalau perempuan pun merasakan sudah mesti ada pendamping hidup dalam dirinya, maka jika dia berusaha menemukan kriteria itu tidak salah, Bu, silahkan. Atau orang tua ingin mencarikan, tidak ada masalah. Dan kalau sudah ada, jangan menyimpan rasa terlalu lama sehingga nanti berpotensi kecewa di kemudian hari ketika dia diambil orang lain. Ya, utus seseorang untuk bisa datang. Utus seseorang untuk menemui keluarganya. Untuk bisa mendapatkan kepastian kira-kira setuju enggak. Karena biasanya sifat perempuan itu kan menunggu kan? Diam kan? Ya kan? Makanya kalau dilamar mesti menjawab. Kalau diam artinya setuju. Ya. Apakah berkenan kalau saya kira-kira melamar dan ingin melangsungkan pernikahan? Diam, tandanya setuju. Ya, di usul fikih itu ada kaidah as-sukutu alamatu ya. Ya, diam artinya tanda setuju. Baik, terjadi pernikahan usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 25 tahun. Usia Sayyidah Khadijah 40 tahun, maaf. 25 tahun, 40 tahun, selisih di antara keduanya 15 tahun. Setelah keduanya berumah tangga, bagaimana rumah tangga keduanya? Di mana mereka bertempat tinggal? Seperti apa jalan kehidupannya? Kapan anak pertama lahir? Kenapa semua anak yang laki-lakinya kok meninggal saat baru lahir? Al-Qasim meninggal, Abdullah meninggal. Sementara yang perempuannya hidup semua. Ya, Zainab radhiyallahu taala anha hidup, berkembang bahkan menikah. Ruqayyah berkembang menikah. Ummu Kulsum demikian. Fatimah yang paling bungsu, yang terkasih juga di antara penghuni perempuan calon penghuni surga, lahir tumbuh berkehidupan dan mulia kisahnya. Dan yang paling menarik, bagaimana perjuangan besar Sayyidah Khadijah, catat ini, sampai mengorbankan harta, cinta dan nyawanya untuk meningkatkan takwa kepada Allah dalam mendampingi suaminya. Sampai mengatakan, sayang, demi Allah, Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Engkau orang baik yang menyambungkan silaturahim, merawat para fakir, memuliakan tamu-tamu yang datang, dan bisa memuliakan anak-anak yatim, orang-orang miskin. Kalau bahasa kita, yakinkan pada dirimu, aku akan bersamamu dalam suka dan duka. Sampai Nabi menyebut dalam tidurnya, mengisahkan kepada istri-istri yang lain, dan mengatakan, tidak ada yang akan pernah seperti Khadijah. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan sambungkan kelak di edisi yang akan datang insya Allah. Baik. Jadi pelan-pelan dulu Bu ya. Masalahnya begini. Saya tidak mengajar untuk menuturkan cerita. Saya menyampaikan hikmah dan fikih untuk dipelajari. Saya ingin simpulkan dulu kesimpulannya apa. Satu, untuk membentuk pribadi yang seperti Sayyidah Khadijah. Sebentar, jangan dulu tulis ya. Tahan. Ibu masih ingat nggak? Nabi menyampaikan 4 kriteria dalam pernikahan. Tunkahul mar'atu li arba'in. Kadang-kadang pernikahan itu motifnya 4. Limaliha, hartanya. Wa nasabiha, kedudukannya atau nasabnya. Yang ketiga, li jamaliha, cantik atau gantengnya. Yang keempat, lidiniha, ketaatannya. 4 ini.
Perhatikan, kalau kita diminta milih, kata Nabi, pilih yang keempat. Fadfar bidzati dini taribat yadak. Ambil yang keempat, karena semakin orang soleh, semakin taat, semakin dekat dengan Allah, dan apa yang terhalang bagi Allah untuk memberikan semuanya. Tapi Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, sayyidah mulia ini, memiliki keempat-empatnya. Harta dicukupkan oleh Allah, nasab dihormati, dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, cantiknya juga terwariskan. Dan yang keempat, ketaatannya tidak diragukan. Nah sekarang, kalau ada perempuan yang ingin mendekati jejak keempat ini, maka kurikulumnya sesuai jalur hidupnya adalah satu, ini yang saya maksudkan. Menjaga diri dari setiap tradisi dan atau kebiasaan, menjaga diri dari setiap tradisi dan atau kebiasaan yang merendahkan kehormatannya di hadapan Allah dan Rasulnya. Titik. Gak usah ditulis titik, maksudnya titik, diam dulu. Sekarang ibu fokus dulu. Apa implementasinya dari perjalanan materi tadi? Contohnya apa? Contoh, hal-hal yang tidak penting gak usah diikuti. Kumpul-kumpul yang tidak jelas mulai sekarang jauhi. Tontonan, bacaan yang tidak penting jauhi. Karena Sayyidah Khadijah tidak melakukan itu. Mulai tata diri secara terhormat, supaya orang lain pun ditanamkan oleh Allah kehormatan padanya untuk menghormati ibu sekalian. Jelas? Saya ulang ya. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak terhormat, tidak penting, mulai sekarang jauhi. Seperti Sayyidah Khadijah pernah melakukannya. Dua, menyibukkan diri untuk meningkatkan amalan berikut. Menyibukkan diri untuk meningkatkan amalan berikut. Satu, amalan spiritual yang mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Amalan spiritual yang mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahan Bu, tahan penanya, angkat dulu penanya. Tahan sebentar. Contohnya apa? Tadi saya kisahkan Sayyidah Khadijah kan punya jadwal tawaf kan? Karena belum ada risalah turun pada masa itu, masih ahli fatrah. Nabinya nggak ada. Yang beliau tahu ada tempat mulia tawaf. Maka ibu mulai sibukkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Misal kalau tawaf ada Ka'bahnya kan? Sekarang Ka'bah nggak ada depan mata kita, tidak ada di hadapan kita, maka tarik ke amalan utama yang menghadap Ka'bah, yaitu salat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Quran surah kedua ayat 144. Ya qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka amalan yang dulu dikerjakan Sayyidah Khadijah tawaf, kita tarik amalan sekarang perbanyak salat. Salat. Ditambah yang fardu, Bu. Tambah yang fardu. Kalau cuma yang fardu, jangankan yang pengen seperti Sayyidah Khadijah, yang biasa pun 5 waktu juga. Jadi kalau pengen seperti Sayyidah Khadijah, tambah yang sunnah, tingkatkan. Mulai rawatib. Jangan dikumpulkan semua dulu ya. Jangan kumpulkan semua. Mulai dulu dengan yang utama. Yang utama. 23 rakaat. Kita bagi ya. Boleh ibu catat 23 rakaat. Kita ke praktek ya, pelan-pelan. 23 rakaat ini yang sunnah, yang mendampingi yang fardu. Kalau yang fardu berapa rakaat? 17. 17 tambah 23 berapa? 40 kan? Berarti totalnya 40 rakaat. Konsisten dulu 40 ini. Nah, 40 ini menarik, Bu. 40 tahun usia menarik. Nabi diangkat jadi nabi dan rasul berapa usianya? 40. Nabi Musa ke Tursina berapa malam? 40. Ya, Al-Arba'in berapa hadis? 42, tapi poinnya 40-an. Ada 40 rakaat yang coba biasakan dijaga. 17 rakaatnya salat fardu wajib. Sudah? Kemudian selanjutnya 12-nya rawatib. Saya urutkan. Ini dulu yang konsisten. 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. Nanti mau zuhur, begitu adzan Allahu Akbar, selesai la ilaha illallah, ada salat sunnah kan? Nah itu bisa 4 rakaat. Teknisnya bisa 2-2
2 rakaat, salam, bangkit lagi, 2 rakaat lagi, salam. Bisa langsung 4 rakaat, sekaligus 4 rakaat. Tapi niatnya salat sunnah. Jelas? Baik. Berapa jumlahnya? 4. Tambah 2 tadi berapa? 6. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Berapa jadinya? 8. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. Berapa jumlahnya? 10. Kemudian 2 rakaat setelah isya. Berapa jumlahnya? 12 ya. Saya ulangi. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Jumlahnya berapa? 12. Kalau nanti nggak mampu atau karena sedikit waktunya jeda zuhur itu ke salat fardu, biasanya di kantor-kantor tertentu waktunya nggak cukup, maka boleh dijadikan 2. Walaupun 10, tapi pahalanya dihitung jadi 12 karena kebiasaan sebelumnya. Nanti saya sampaikan hadisnya. Yang 12 ini rumusnya dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah muncul syariat salat. Dari Sayyidah Maimunah nanti, ya. Beliau menyampaikan, perhatikan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla itsnatai asyrata rak'atan." Siapa yang konsisten menjaga 12 rakaat salat sunnah fi yaumin wa lailatin, yang mendampingi salat fardu siang dan malam. Jadi ada salat sunnah mendampingi salat fardu dari mulai salat pertama subuh sampai malam ke isya. Jumlahnya 12 rakaat. Arba'an qabla dhuhri, 4 sebelum zuhur. Rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Rak'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa yang konsisten mengerjakan itu selama hidupnya akan dihadiahkan oleh Allah 1 rumah di surga untuknya. Itu yang menyampaikan langsung istri Nabi. Kemudian 12 sudah, berarti kurang berapa? Halo? 11. Kan? Jumlah total berapa? 40. Dikurangi salat fardu 17. Dikurangi 12 rakaat. Perhatikan, yang mendampingi salat fardu nempel dekat. Nempel dekat itu namanya tartib, rotib. Jamaknya rawatib. Maka salatnya dikenal dengan rawatib. Jelas? Hukumnya sunnah, maka disebut dengan sunnah rawatib. 12 tambah 27, 29. 40 kurangi 29, tinggal berapa? 11. Yang 11-nya tahajud. 11-nya apa? Tahajud. Itu yang standar pokok. Standar pokok. Dalilnya Al-Bukhari. Kalau yang tadi Sayyidah Maimunah, yang ini langsung dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menyampaikan informasinya pada kita, kebiasaan Nabi yang tidak meninggalkan salat malam itu baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Kata beliau, ada 11 rakaat. Aku melihat Nabi menunaikan 11 rakaat. Bisa 2 cara. Bisa 4 kemudian 3 witir. 11 ini 4 rakaat pertama, 4 rakaat kedua, kemudian 3 witir. Bisa rumusnya 2, 2, 2, 2, 2, ujungnya 1. Yang rumus kedua, ujungnya 2, 2, 2, 2, 2, kemudian 1. Itu ada di Abu Daud, nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang 11 bisa di Al-Bukhari, nomor hadis 2010, rawinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian bisa di Abu Daud, Sunan Abu Daud, nomor hadis 1367, rawinya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bu, gak usah panjang-panjang dulu bacaannya. Gak usah panjang-panjang. Saya lihat wajah ibu rata-rata cool semua. Baca yang cool-cool aja dulu. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang kira-kira membangun kebiasaan dulu. Ini panitia, maaf, saya masih ada waktu ini.
Ya ibu masih aja gitu ya, karena tertulis sampai setengah 11. Nggak apa-apa, bonus lah ya 10 menit ya. Lihat sini. Tidak dilarang bu, nggak apa-apa. Pertama, yang penting membuat kita semangat dulu. Jangan panjang-panjang dulu. Jangan ibu paksakan, oh bako, besoknya nggak bangun lagi. Ya, nggak apa-apa. Misalnya rakaat pertama, qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat kedua, qul a'udzu birabbin nas. Rakaat ketiga, 2 lagi, qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat keempat, qul a'udzu birabbin. Rakaat kelima, qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat keenam, qul a'udzu birabbin. Rakaat ketujuh, qul a'udzu birabbil falaq. Kedelapan, qul a'udzu birabbin nas. Kan istiqomah kan? Rakaat 9, qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat ke-10, qul a'udzu birabbin. Baru puncaknya yang ke-11, qul huwallahu ahad. Ya kan? Itu kan paling ikhlas banget dibacanya ya. Makanya suratnya dinamakan surat Gak apa-apa. Sampai Anda merasakan, sudah pengen beda, naik, pindah ad-duha. Lalu al-insyirah temannya terus diurut sampai merasa nyaman. Pokoknya jangan panjang-panjang dulu. Dan jangan dipaksakan bangun terlalu awal. Pengen tahajud, bangun jam 1. Sholatnya selesai 1/4. Bangunnya jam 6 lagi gitu kan. Nah ini masalah. Nggak apa-apa, subuh sekarang jam berapa? 4 berapa? Ya saya di Bekasi 4.23, nggak beda jauh lah ya. Ibu bangun misalnya jam 4 kurang 1/4. 4 kurang 1/4 itu kan kadang nyalain alarmnya 3 kali. Jam 4, 4.15, 4.30 gitu kan. Alarm pertama matikan, alarm kedua siap-siap, alarm ketiga baru begini, sadar jam 4 kurang 10. Wudu, siap-siap, jam 4 mulai. Nggak usah panjang-panjang, tadi dulu nikmati nih. Dekatin ke subuh dulu sehingga nggak terasa berat. Itu rumusnya. Sehingga nggak terasa berat, nggak apa-apa. Dekatin dulu, bangun, nikmati dulu. Konsisten dulu sampai 40 ini. Bu, silahkan ibu buktikan setelah konsisten ini akan ada yang berbeda rasanya. Demi Allah saya katakan. Orang yang konsisten menjaga 40 rakaat ini, maka hidupnya dijaga oleh Allah dari maksiat. Enggak cukup dengan amin, ibu perhatikan dulu. Dijaga dari fahsya dan mungkar. Inna salata tanha anil fahsya wal fahsya itu syahwat dari nafsu. Pornografi, porno aksi, LGBT. Tuh ya. Yang jorok, yang kotor itu fahsya. Yang mungkar, merampok, membunuh, mohon maaf sekali, hoax, menipu, berselisih, macam-macam, itu dua-duanya sumbernya itu. Itu kalau konsisten itu dijaga oleh Allah. Jelas ya? Saya minta siap latihan ya. Insya Allah, ketika saya datang lagi, insya Allah sudah terbiasa 40 rakaat ini. Sepakat ya? Sepakat semuanya? Baik. Ini amalan ini saja yang saya cukupkan dulu. Yang lainnya saya tutup 2 hal lagi kebiasaan Sayyidah Khadijah supaya sesuai dengan urutannya tadi. Yang kedua, biasakan ngaji dan belajar sirah. Biasakan mengaji dan belajar sirah. Sirah itu sejarah, Bu. Masih ingat tadi Sayyidah Khadijah kan tahu kan akan kedatangan Nabi kan? Karena belajar. Beliau pintar, Bu. Nggak usah tinggi-tinggi, gini, mohon maaf. Ibu sekarang tanggung jawabnya ada siapa saja di rumah? Ya, saya tahu ya. Sekarang anaknya laki-laki atau perempuan? Kan? Ya. Maksud saya begini, kalau anak laki-laki, ibu pelajari ayat-ayat yang terkait dengan anak yang laki-laki di Quran apa? Kalau anaknya perempuan, keluarkan ayatnya. Lihat hadisnya, lihat sirahnya. Contoh. Anak laki-laki misalnya, usia berapa? Kita ambil yang standar kecil dulu lah. 2 tahun menjelang balik. Apa ayat pendidikan di situ? Ada Quran surah Luqman. Ayat 31 misalnya, Quran surah 31, ayat 13 sampai 19. Nanti ibu tilawahi itu. Duduk dengan suami. Apa yang pertama diajarkan pada anak itu? Kan yang dialog suaminya, bapaknya. Idh qala Luqmanu libnihi, Luqman yang nyampaikan kepada anaknya. Kenapa nggak disebutkan ibu? Karena ibu sudah mendalaminya, sudah terbiasa banyak dengan anak. Kalau bapak banyak di luar, sebanyak-banyaknya sibuk di luar, mesti ada waktu dengan anak. Jadi komunikasi ibu dengan bapak nyambung.
Apa yang diajarkan? Kenalkan dengan Allah. La tusyrik billah. Lalu ketika bicara, maaf dari anaknya kecil, ayah kisahkan tentang ibunya. Ketika ayahnya pergi mengajar, berangkat atau bekerja, ibu kisahkan tentang ayahnya. Itu spirit ayat 14 sampai 15. Makanya ketika anak datang dengan ayahnya, dia berjalan, kisahkan, nak, nanti kalau sedang dengan mama, sayangi mama ya. Peluk mama, main-main. Tuh mama itu waktu mengandung kakak, kan ayat 14-nya tentang ibu yang mengandung. Itu papa dampingi. Terus waktu itu memang papa nggak sempat ada, tapi masya Allah mama itu minta doanya, miring kanan kiri sulit demi kakak itu. Sedihnya, ada nangisnya, berjuangnya demi kakak. Terus kakak ingat nggak waktu digantiin popok? Tiba-tiba sebelum digantiin, kakak pipisin mama tuh waktu itu. Ceritain, tapi mama nggak marah. Kayak nanti jangan marah sama mama ya. Yang cerita jangan ibu. Kalau ibu yang cerita nggak nyambung, nyampe tapi rasanya nggak sampai ke hati. Biarkan yang cerita bapaknya. Nanti saat bapaknya kerja, ibu yang cerita. Kak, papa itu waktu kecil dari mulai mengandung kakak itu mama, papa tuh perhatian terus, disayang-sayang, didoain begini. Nanti kalau papa pulang, jangan repotin ya, pijitin kakinya. Mainnya jangan langsung. Kakak bikin gambar atau sekarang ngaji deh. Nanti kalau papa pulang bilang setoran ayat. Gak usah panjang-panjang. Nah itu yang melakukan ibu. Demi Allah bu, cobain deh. Itu aja. Tahan. Ini akhir pertemuan kita. Bu, Sayyidah Khadijah ketika menelisik Nabi Muhammad, maaf, statusnya single atau janda. Tapi tetap terhormat. Nggak ada bu, Allah melihat perbedaan di kalangan manusia itu nggak ada. Allah tuh nggak melihat status, nggak ada perbedaan ini single, ini janda, ini berisi, nggak ada. Jadi jangan pernah menempatkan diri pada kegelisahan karena kalimat-kalimat yang viral di tingkat sosial dan ibu melekatkan itu pada diri ibu sendiri. Tidak. Semua orang itu, ibu nggak akan bisa menahan opini mereka. Apapun yang melekat pada ibu, kalau manusia pengen berbincang, dia berbincang. Tapi jangan bawa itu ke dalam hati ibu sehingga memvonis Anda dan lemah untuk mencari kebenaran. Yang penting terhormat di hadapan Allah. Apapun yang sedang dirasakan. Ya, kalau itu yang akan dilakukan, terhormat tetap terhormat. Pekerjaannya apa? Mau bisnis. Jangan lihat keadaan. Single fighter, bukankah beliau single fighter sebelum bertemu Rasulullah? Ayo. Kalau ingin mencari pendamping, berani, cari. Lewat utusan dan sebagainya. Untuk anak, carikan yang terbaik, yang kira-kira terhormat dalam kebaikan. Jadi yang terakhir, mandiri dalam kemuliaan dan menjaga kehormatan dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita dapatkan dalam usia 40 tahun. Beliau, tuh usianya berapa? 40 kan? Perhatikan. Dalam usia kematangannya, hartanya matang, ilmunya matang, usianya matang, 40 mendapatkan keberkahan yang luar biasa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan 40 rakaat tadi istiqamah dilakukan, kemudian amalan lainnya juga bisa mulia, ditinggalkan kebiasaan yang kurang baik, sampai kita berjumpa di pertemuan yang selanjutnya, yang ini insya Allah sudah terbiasa dilakukan. Siap ya?